Terpujilah Engkau ya Tuhan dari tengah-tengah kebersamaan persekutuan kami pada sore hari ini, di mana Engkau telah menghubungkan kami, baik kami dari jemaat kami Palopo bersama dengan persekutuan di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, dalam rangka kami memulai persekutuan kami, ibadah kami, penghiburan, dan meminta penghiburan kepadamu untuk keluarga orang tua kami kembali ke tempat ini. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami meminta pertolongan, curahkan Roh-Mu yang kudus, sekiranya ibadah penghiburan sebentar boleh berjalan dengan baik dan penguatan boleh didapatkan oleh keluarga dan bahkan kami semua Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang Kau akan pakai pada saat ini, bahkan segenap fasilitator yang akan menyampaikan kami semua Tuhan. Kiranya persekutuan kami pada saat ini penghiburan akan kami naikkan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak ada. Di situ ya sama. Di situ sama. Apa sama dengan tabe? Itu. Oke, selamat. Silakan. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita tenang, kita beribadah menghadap Tuhan pada sore hari ini. Kenalambikan susah, mati kalemi opuang, kuni meongli, o buntu batungku. Dak mi mak pakapa untiro-tiro na, kumua ia ketai mi dampangina, da angku butung totama loko. Berangi tupeng kamoyaku, kemeongli na mati kalemi. Sia ke umpatado na palaku, lako inan mandumaindan lan kabusungame. Puang mo kamatotoranku siapen tilindunganku, rande pala na toena sia diona pa pakatana. Mari kita puji Tuhan lan pitukna ma pariku.
Dia tu Pak tunduan talan kami nobat Pak Pakatana. Umpotede sangat napuang tumangka umpadadi langit solalino. Amin. Salamat lako kamu dia memintu to masallo. Na rampoi moro kami kama turu-turuan kamarampasan siapa kaboro du dia mai puang matu ambe. Anak na pena masallo. Sialako duka kaleni. Amin. Bainan kada umpatu agana tolino. Mari kita memperhatikan liturgi yang ada, yang tercetak tebal, dibaca oleh jemaat. Kita mulai. Pribadina kineung na opuang apa alami isan kumua ia tupuang mangka mau umpamarimbangan nih kalena tu misa to napurai mataku magiang kumi apa dak ni pukau kasalan penuluan ni tu pesuru si turu tu patokna Buddha tahu mak kada nakua mindara tula umpaki tangki kameloan la bambang na sialang amma marampak na amin. Menani ilan kama susanku. Puji-pujian penghiburan yang pertama dari jemaat Tandung dengan judul lagu Tuan Tanah Puisan Buang namang kato na patarui paduan suara jemaat Kanaan Palopo. Jemaat Tandung dengan judul lagu Tuan Tanah Puisan Buang maka tuh nah pengaruhi jemaat Kanaan paduan suara jemaat Kanaan Palopo.
Masuk lor tawa teh. Ya. Menetawa. Iya mira. Tadi mo. Tadi mo. Umpisulim. PKB itu na. Oh iya, PKB nanggal. Tandong. No ni mereka, tayo pa. Ay, itu ketitirong yung titu may pasalay. Bisa kejadi dulu tuh.
tu oto na lana jen.
Nenek tu penangku nangku magia talan mo lopingku lago kalaremi buangku tambah penangku Tarangan po opuangku anato yang tu peroso Angku rampoy kapelayuan Inang Yesu tu patunduan Inang Yesu pentiungan Inang Yesu urondong na Nenek tu penangku nangku magia talan mo lopingku lako kalaremi buangku tambah penangku Taranak mo opuangku anato yang tu peroso Angku rampoy kapelayuan Inang Yesu tu patunduan Inang Yesu pentiungan Inang Yesu urondong na Mari kita satu dalam doa. Sumber pengharapan kami, muara dari segala sukacita hanya Engkau ya Tuhan. Bahkan di saat-saat kami mengalami duka, Engkau Allah kami yang akan meneguhkan dan mengokohkan serta menguatkan kami. Di sini berpengharapan bersama lewat firman-Mu. Biarlah kami membaca, mendengarkan dan merenungkannya bersama-sama dengan rumpun keluarga yang berduka. Biarlah hamba-Mu dipakai oleh Allah dalam hikmat-Mu, dan kami semua menjadi pendengar akan sabda-Mu, dikuatkan, dimampukan. Setiap hal yang akan menghalangi dan merintangi pemberitaan firman-Mu pada petang sore ini, Tuhan akan menghalaukannya. Lalu mari bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus firman yang hidup kami mau dan siap mendengarkan sabda. Amin. Pembacaan kita pada saat ini bagi kita yang dalam pelayanan di gereja Toraja, ini merupakan bacaan pertama dalam ibadah minggu kemarin dari Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai pada ayat yang ke-14.
Saya baca dalam bahasa Indonesia Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mesbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhanku. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin firman Tuhan. Tuhan meneguhkan kita sekalian. Disilakan vokal grup PWGP Jemaat Kanaan Palopo. Kita mantel pembangun.
sidan buang nasi taranakan wai matangku padang laga tuna umpu di sangan mi tondong sai lakona sidan buang nasi taranakan wai matangku padang laga tuna umpu di sangan mi tontong sai lakona padang laga tuna umpu di sangan mi tontong sai lakona Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga yang berduka, Bante Minggo Pura di Boko pada tanggal 28. Tema kita dalam pelayanan di Gereja Toraja mengatakan merespon kehendak Allah. Ini dikaitkan dengan pembacaan kita dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang pertama sampai pada ayat yang ke-14. Yang tabasai te pembacaan tanina ini sangat ekstrim. Coba dibayangkan, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak nang pakomondona na di beta ada. Ishak anak tunggal, justru anak yang dinanti-nanti. Begitu ia besar dan sedang lucu-lucunya, na beta ada buat. Bawa dia ke gunung, sembelilah dia di sana. Ini ekstrimnya nalak kita tuh. Dan siapa kalau mereka masih siapa? Nah kita ada puang. Dua anak. Jangankan di gua anak tunggal, sedangkan Marian dia narinda kita mereka. Kalau kita pakai logika manusia kita sekarang. Mbak ilang aku kapangatin di Abraham, mbak yang amnesia di buang. Dulu dia berjanji soal keturunan kepada Abraham seperti bintang di langit, namanya Misa, tapi nggak ada bisa. Kira-kira yang nato teh modern pergi kalau murai. Nang Misa ari nape tak ada boleh pi.
Bapak Ibu, kalau kita membaca pembacaan kita di ayatnya yang ketiga, melambi milik tu Abraham nalapik itu keledaina anna solan itu solana da dua sia tu Ishak anakna. Sia nabiat tu kayu lana pantunuan pemala ditunupu pu anake ede male la kotoinan mangka na pagadan ni buang matua. Pagi benar, artinya Abraham tidak menunda, karena protes sih. Abraham tidak berdebat lagi dengan Tuhan. Tak ada kayak nak bela kopong itu puang matu nanang misari nang gikampai di KTP nami petadoma tidak. Bahkan yang menarik lagi kalau kita membaca pembacaan ini, Abraham tidak berdiskusi lagi dengan Sarah. Sampai yang dalam pekadan pisara koe na nenek nana peta ada puang te anak ta. Maading kusanga lamano kating desa. Ya. Tapi Abraham tidak lagi berdiskusi dengan istrinya Sarah. Tak ia langsung merespon dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi respon pertama yang dilakukan merespon kehendak Allah, Abraham dengan cara ketaatan penuh. Sekalipun kehendak Allah itu sangat menyakitkan, mungkin itu tidak masuk akal kalau kita berpikir secara manusiawi. Tapi Abraham taat. Kalau kisah Abraham yang diminta mempersembahkan anaknya adalah, menurut saya ini kisah yang menguras emosi kita di Alkitab. Bayangkan Ishak adalah anak perjanjian, anak yang dinantikan sabab matua mate Sarah sola Abraham. Tapi tiba-tiba Allah memberinya apa namanya, tak ada sulit. Logika manusia kita tidak masuk akal. Begitu juga dengan apa yang dialami kadang dalam perjalanan kehidupan kita, kadang tak aluna sesuai itu apa yang menjadi harapan kita. Dan saya kira hal yang sama dengan keluarga. Masih banyak harapan-harapan terhadap almarhum, tapi pertanyaannya adalah mengapa begitu cepat? Kehendak Allah seringkali datang seperti kabut tebal yang membuat pandangan kita kabur lalu bertanya-tanya, Tuhan apa maksudnya? Ada apa? Mengapa itu? Namun Bapak Ibu, ternyata Tuhan punya kehendak yang jauh lebih luar biasa. Kita lihat pembacaan kita hari ini. Menariknya adalah Tuhan yang mengambil adalah Tuhan yang menyediakan. Ya. Puncak kisah Abraham ku basanki di angka pesang puluh apa na sangay ni Abraham to inan iya to puang umpaden ni iya mo to anasay la ko to temo na kuha tahu daw bunto na ni puang la umpaden ni. Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Artinya Tuhan yang melihat segala yang dibutuhkan dan juga menyediakan tepat pada waktunya. Kan mungkin tempe utama, entah mungkin anak-anak cucu bertanya, nah indah mula soda tomatuan, indah mula di tomatuan, lah di muane. Siapa yang akan memimpin keluarga? Siapa yang akan memberi kekuatan? Firman Tuhan katakan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ya, nang lala pasal dia pun. Mungkin bukan dengan cara yang tidak kita bayangkan, tapi entah dengan cara apa Tuhan, itu urusannya Tuhan. Tapi yang pasti dikatakan Tuhan yang menyediakan nang napa saja puang yang nang laun paden ni.
Mungkin cara Tuhan menyiapkan dengan kekuatan yang hati yang lemah, penghiburan di saat air mata kita mengalir, kekuatan untuk menopang kita dan sebagainya. Oh, ya, yaitu teman-teman ta, oh, mangka mena selesaikan tuh segala pekerjaan dan karyanya di dunia ini. Tapi Tuhan sudah memelihara selama ini, pasti akan memelihara kita yang ditinggalkan. Dan cerita susite. Dan dia si solam betna lamale lang ko seberang dan harus menyeberang di jembatan gantung. Nah, di jembatan gantung itu, dan pada saat itu angin begitu kencang. Nah, kami teambe na lako te anak na toy tulimangku ta malelian. Apa nako te anak na may balik? Jangan nih, kamu mun ambek tuntoy limangku. Nah, kami ambek na nekutana, aku bedan na to. Kaya aku tuntoy ko na atau iko bentoy. Nah, sama-sama berjalan dengan pengharapan itu. Nah, kami anak na anginnya cukup kencang. Kalau saya yang pegang tangan ayah, ketika saya dalam ketakutan nanti di tengah jembatan, saya bisa saja melepaskan tangan ayah. Tapi yan na kamun toina, tak na mungkin lamirampanan na dalam tengah jembatan. Usanga lasus itu kita teman apa tahu? Kadang-kadang kita merasa pegangan kita kepada Tuhan mulai lemah karena kita berduka, karena kita menghadapi persoalan masalah. Tetapi syukur kepada Tuhan, keselamatan kita tidak atau bukan bergantung pada kuatnya kita memegang Tuhan, melainkan kuatnya Tuhan memegang kita. Dan kita yakin Tuhan tidak akan pernah melepaskan anak-anaknya. Kematian ayah memang meninggalkan ruang kosong ya. Kematian orang tua kita memang meninggalkan ruang yang kosong dalam keluarga. Kenapa disebut ruang yang kosong? Ya, kursi yang biasa diduduki kini kosong. Suara yang biasa memanggil kini tidak terdengar lagi. Namun satu hal yang tidak pernah kosong adalah kasih. Kasih Tuhan tidak akan pernah kosong. Kalau dulu Tuhan memakai orang tua kita ini, almarhum ini, menjadi saluran berkat bagi keluarga dan juga bagi gerejanya, dan juga bagi orang-orang di sekitarnya, hari ini Tuhan sendiri berjanji akan menyertai. Nakwa kadang napuang angka 10 apa nakwa ko inang puang ya dulaun paden ni. Bahkan lambe Yesaya pasal 40 nisa angka 10 nakwa, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Artinya keluarga tidak berjalan sendirian, Tuhan berjalan bersama. Kalau Tuhan yang luar biasa yang memegang tangan orang tua kekasih kita almarhum ini, kemudian menjadi saluran dekat bagi anak-anaknya, bagi istri, bagi cucu, memberi yang terbaik bagi keluarganya, bagi gereja, bagi masyarakat, dan juga terlebih bagi loyalitas pelayanannya telah dikerjakan dan dilakukannya. Tuhan yang sama yang akan menjadi pelindung bagi keluarga. Karena itu belajar dari tema kita dalam pelayanan gereja Toraja sepanjang minggu ini,
dikatakan merespon kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Yang pertama, dalam pembacaan kita Kejadian bacanya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Tetap percaya meskipun belum menyatu. Iman bukan berarti memahami semua rencananya Tuhan, tetapi mempercayai pribadi yang akan memegang masa depan kita. Lihatlah Abraham. Abraham dengan iman yang teguh, mereka kadang bisa posok di anaknya, anak tunggal. Nah peta ada dua. Dengan iman yang teguh nasoro. Tapi ternyata angka sampula Pak Pasang tanah kuat nang lapuang yang pada ini. Artinya mempercayai pribadi yang memegang masa depan itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana merespon kehendak Allah dalam duka yang dialami bersama? Dikaitkan dengan bacaan kita kitab Kejadian bacanya yang ke-22 ini. Mari terus saling menguatkan dan meneguhkan dalam keluarga. Jangan biarkan duka cita memisahkan, tetapi jadikan kehilangan ini sebagai kesempatan untuk saling menopang. Pak Basanta Nakwaina Abraham mengambil dua bujangnya, mangkato nale itu anaknya, namale Sonanasa, ke Gunung Moria, pergi bersama. Mungkin secara manusiawi, psikologi seorang Abraham lanalam dari sorong te anaknya begitu berat. Tapi untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam iman kepada Tuhan, nah tambai tidak dua bujangnya. Mereka berjalan bersama, saling meneguhkan, menguatkan. Itu yang kedua. Mak pentalunna. Bagaimana merespon kehendak Allah dalam bacaan kita ini? Memegang janji Tuhan. Abraham berkata, Tuhan menyediakan nang lapuang yang umpadenni. Dan dalam keyakinan itulah maka Allah benar-benar memperlihatkan. Coba bayangkan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan dalam ayat yang ke-13 dalam ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-13 dalam bacaan kita. Berserulah malaikat Tuhan, Abram, Abram, di ayat 12. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, ku tandai sekuisan. Tuh kapatongananmu. Abraham memegang janji Tuhan. Karena itu keyakinan iman yang luar biasa. Tuhan umpadenni, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Maka mari bersama dengan keluarga di tempat ini, di rumah duka di sini, bahwa hari ini kita memang belum melihat semuanya, tapi kita percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik untuk menata hidupmu selanjutnya. Hari ini memang kita kehilangan seorang ayah yang kita kasihi, namun kita tidak kehilangan Allah. Ayah tercinta telah menyelesaikan pertandingan imannya di dunia ini, perlombaan imannya. Kini giliran kita melanjutkan perjalanan hidup dengan iman yang teguh. Karena itu kiranya keluarga mengingat Kejadian pasal 22 ayat 14 ini. Tuhan menyediakan, Dia menyediakan kekuatan bagi yang lemah
Dia menyediakan penghiburan bagi yang berduka. Dia yang akan memberi pengharapan ketika kita dalam keadaan hancur, putus harap. Dan dia akan menyediakan penyertaannya setiap hari. Mungkin kita tidak memahami semua alasan Tuhan hari ini. Namun seperti Abraham, teruslah melangkah dalam iman. Karena kita percaya bahwa Allah yang memanggil, Allah yang menopang, Allah yang menyediakan, dan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tetap menguatkan keluarga. Amin. Nah, patarui guru-guru sekolah minggu jemaat Kanaan Palopo. Puji-pujian penghiburan guru sekolah minggu jemaat Kanaan Palopo namangkato na patarui PKBGT jemaat Kanaan Palopo. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering merekam pohon ara tak berbunga, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat
Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mengiringi persembahan kita angkat pujian Kusorongan Lako Puang. Sorongan laku Yesus, pintu kantoanku, penanku penggerakku, oi atuku apangan, pintu laku Yesus, oi atuku apangan, pintu laku Yesus, oi atuku apangan. Limanku napa bengkarang, lentekku unturi, matanku laku Yesus, inangku budi, pintu laku Yesus, inang ia budi, pintu laku Yesus, inang ia budi. Kita ulang dari ayat 1. Sorongan laku Yesus, pintu kantoanku, penanku penggerakku, oi atuku apanang, pintu laku Yesus, oi atuku apanang, pintu laku Yesus, oi atuku apanang. Imanku namo bengkarang, lentekku unturi, matanku laku Yesus, inang ia budi, pintu laku Yesus, inang ia budi, pintu laku Yesus, inang ia budi. Nah, padarui duet PKB DT Jemaat Kanaan Palopo. Nah, mangka to penguatan dari anak, dari cucu dari almarhum. Duet dari PKB, setelah itu dari cucu almarhum.
No ni muna. Apa ya? Iya lah. Kuya mo lang. Apa ya? Malilin. Ang sambayang siya mah. Tama rin nabas. Pergumulan demi pergumulan aku alami dalam hidupku. Terkadang ada canda, terkadang ada duka, terkadang ada air mata. Sakit, memang sakit, sungguh sakit. Bila ku ingat jalan hidupku, seakan semua hampa, tiada lagi harapan untuk masa depan. Lihatlah, aku hamba-Mu, Tuhan. Mengharapkan uluran tangan kasih-Mu
Sendengkanlah telingamu, sendengkanlah dengar doaku. Sendengkanlah telingamu, sendengkanlah dengar doaku. Iya, cucu-cucu dari almarhum. Sin. Dekat sin. Maju lagi, maju. Sini. Di tembok ya. Oke. Jangan dekat. Ya, situ nih. Jangan ribut. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
beri pipa. Beri kamu sekarang apa? Di lampu lantas nah. Di lampu lantas. Kau nando. La mentamaki panimbo sa mayele. Nah, itu mari kita berdoa. Ketika Tuhan memberi kami kesempatan untuk saling meneguhkan dan mengokohkan di tempat ini, pada saat yang sama kami menyebut dan menyapa Engkau dalam syukur kami di luar dari kematian ini, karena waktu dan kesempatan yang Engkau beri sebagai pertanda bahwa Engkau masih mengasihi kami. Kami boleh menjumpai keluarga, kami boleh berbagi duka bersama, menyatakan penguatan dan penghiburan melalui kidung-kidung penghiburan, dan juga kami boleh membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan akan sabdamu yang menjadi penguatan bagi keluarga, bagaimana menjalani kehidupan merespon kehendak Allah di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang dialami terlebih dalam duka ini, bahwa Tuhan memberi kesempatan di balik duka kami terus menjalani hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan kiranya meneguhkan keluarga dalam firman-Mu untuk malam ini, bahkan meneguhkan kami sekalian yang hadir dan berjumpa dengan keluarga. Kami berbagi bersama dengan keluarga melalui pelayanan pun dikasih. Biarlah apa yang kami nyatakan hari ini akan berkenan bagi Tuhan dan berkenan bagi pengembangan pelayanan secara khusus dan pelayanan diakonia yang akan dilayankan oleh jemaat dan telah diserahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara hingga sampai pada rencana pemakaman yang akan direncanakan untuk waktu hari Sabtu mendatang. Mari ya Tuhan, Engkau menguatkan dan juga meneguhkan keluarga dalam merencanakan semua yang terbaik bagi almarhum sebagai bagian dari bentuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan dan patrikan bagi mereka sebagai anak cucu dan seluruh rumpun keluarga. Tuhan berkenan memberi kesempatan ini dan juga memberkati sehingga semuanya sejalan dengan kehendak Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Berdoa bersama-sama bagi kekasih-kekasih kami yang akan melayani, yang akan terus memberi pendampingan dan juga pelayanan bagi keluarga kekasih. Saudara-saudara kekasih kami, Majelis Gereja Jemaat Tandung, Bapak Pendeta dalam tanggung jawab sebagai pimpinan jemaat, Tuhan kiranya memberi hikmat-Mu, kekuatan dan kemampuan untuk melanjutkan pelayanan, dan biarlah keluarga boleh dikuatkan dan dihiburkan. Tuhan berkati seluruh yang telah dipersiapkan oleh keluarga hingga pemakamannya. Percukupkan semuanya ya Bapa, dan layakkan mereka melakukan yang terbaik bagi almarhum. Dengan demikian cinta kasih yang Tuhan sudah patrikan bagi mereka akan mereka lanjutkan untuk perkara hidup selanjutnya. Berkati keluarga yang telah hadir berjumpa bersama-sama, bahkan ada yang telah kembali, dan berkati yang masih ada bersama-sama dengan keluarga baik untuk hari ini, esok, dan lusa. Tuhan memperkenankan mereka sehingga dengan kehadiran semakin mengokohkan keluarga untuk melanjutkan dan menata hidup walau tanpa dampingan dari yang terkasih. Bapa di dalam surga, Tuhan berkati untuk setiap hal yang akan kami kerjakan dan layankan di tempat ini. Selanjutnya acara demi acara yang akan dilalui pun Tuhan kiranya berkenan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu
bersyukur untuk cuaca yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan teruslah kiranya Engkau meneguhkan dan memampukan melayakkan, pada akhirnya semua berjalan dalam kasih Tuhan. Berkati setiap yang hadir malam ini, berbagi duka bersama dengan keluarga. Jikalau sebentar, ketika seluruh rangkaian kebersamaan kami selesai, kami akan kembali pulang. Kehadiran kami karena tuntunanmu. Ketika kami kembali pulang pun, tuntun dan sertai kami. Dampingi kami dengan cinta kasih-Mu, dan mari Roh-Mu akan menatang kami, sehingga kami berjalan dalam damai dan sejahtera-Mu. Izinkan kami tiba dalam keselamatan. Dan Tuhan tetap tinggal dengan segala damai sejahtera-Mu bagi keluarga untuk melanjutkan acara demi acara sampai pada pemakamannya. Bapa dalam surga, berkati kehidupan persekutuan selaku jemaat Tuhan di jemaat-Mu, dan berkati juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam tanggung jawab untuk mengembangkan dan juga melanjutkan pelayanan dalam pemerintahan, menciptakan rasa kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dan Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin untuk setiap acara yang dilalui oleh keluarga sebagai satu kesatuan dalam wilayah di tempat ini. Tuhan yang memberi kesempatan dalam bingkai kebinekaan ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Hidup kami dalam kuasa-Mu, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena itu mari sendengkanlah telinga-Mu bagi kami. Mari mendengarkan setiap doa dan seru sembahyang kami. Segala pengharapan kami sampaikan kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Hanya di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang bersyukur, kami datang berdoa, kami datang menyampaikan pengharapan kami, dan mengakhiri syafaat kami dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima itu Bapak Sakit. Pudi puang ramai pembelian kadang itu kutoe mandat. Malemo komisya lingkani teka tuamni kami tontong mapatongan kumua buang matua iya mo buang taulusan buah bandang
Tula umpabata komi, sia umpamatoto komi. Iya moto mai komi tarima itu Pak Pasak kena buon. Na puang mora umpasake komi sia unkatidenai komi. Na puang mora umparangi komi lindona sia ungkaturuturi komi. Na puang mora umpatiron komi lindo masukanna sia umpasiria komi ka marampasan. Amin. Tapo penani tu papudian puang ki Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sabiangankan, kami bela utampaikan, untuk kami urondongkan. Demikianlah ibadah yang kita lalui bersama. Terima kasih atas ketenangan kita untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua.